Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan data statistika tinggi badan mahasiswa kelas 1 CAB. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Satrio Bagas Wicaksono, nomor absen 23. Nah, berikut ini adalah jumlah data dari tinggi badan dari kelas 1 CAB dengan keterangan maksimal tinggi badannya adalah 180, minimalnya 150, dan jumlah datanya di sini adalah 50. Kemudian cara mencari distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari kelasnya yaitu dengan cara 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini adalah jumlah data. Jadi 1 plus 3,3 log jumlah data saya tadi yang ini adalah 50. Nah, menemukan 6,6. Nah, kita bulatkan jadi 7. Nah, untuk kelasnya ada 3 kemungkinan karena hasilnya 7 yaitu 6, 7, 8. Kemudian cara mencari kelas intervalnya yaitu 30. Nah, 30 ini dapat dari mana? Dapat dari nilai maksimal dari jumlah data saya tadi dikurang nilai minimalnya yaitu 150 tadi. Jadi menghasilkan 30. Nah, 6 ini dari kelas yang kemungkinan tadi. Jadi 30 per 6 sama dengan 5. Jadi kelas intervalnya 5 dan seterusnya. Saya mengambil kelas ke-8, kelas interval 4. Kenapa? Karena dari semua data ini yang masuk adalah yang ada nilai 180-nya itu kelas 8 dengan kelas intervalnya 4 gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang min. Nah, cara mencari min itu adalah cara mencari min itu adalah sugma FI kali XI dibagi sugma FI. Nah, cara mencari FI X kali XI ini, jadi kita harus mencari XI-nya terlebih dahulu. Nah, cara mencari XI-nya yaitu dengan cara nilai bawah ini ditambah nilai atas ini, yang 153, dibagi 2. Nanti saya menemukan 151,5. Nah, 151,5 ini dikali lagi dengan jumlah frekuensi yang ini, 3 ini. Akan menghasilkan 454,5. Nah, seterusnya seperti itu sampai dengan totalnya itu 7.870. Nah, tinggal kita masukkan aja 7.000 dari FI kali XI-nya ini totalnya adalah 7.870 dibagi 50 dari jumlah semua frekuensi tadi, jumlah frekuensi data yang saya punya dengan menghasilkan 157,4. Nah, itu adalah min-nya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan median. Nah, rumus median adalah BBS plus kelas interval dikali setengah N dari jumlah N adalah jumlah data tadi dikurang F kumulatif dibagi per F median. Nah, BBS adalah bawah batas sebenarnya. Nah, kita masukkan dulu setengah N, setengah kali N yaitu 50 sama dengan 25. Nah, kenapa kok saya 169? Nah, kita harus menjumlah semua data ini sampai menemukan minimal nilainya adalah 25 ini. Nah, saya menemukan di nilai 170 sampai 173. Nah, kita masukkan dulu 170 dikurang 0,5, maka menghasilkan 169,5 kita masukkan ditambah 4. Nah, 4 ini dari mana? Dari misal kita 170 dari kelas ini. Nah, dari kelas intervalnya. Jadi kayak misal 170, kita ada 170, 171, 172, 173 gitu. Maka kita taruh 4 di sini. 25 adalah tadi nilai kelas mediannya. Nah, 17 ini dari mana? Itu kan kita tadi menemukan di sini ya, 25 tadi. Nah, kita harus menjumlah frekuensi yang di atasnya.
Dan saya menemukan 17. Jadi 25 kurang 17 dibagi nilai frekuensi sebenarnya yaitu 11. Nah, 25 kurang 17 adalah 8, jadi 169,5 ditambah 4 kali 8 per 11. Hasilnya ada 172,4. Itu adalah mediannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan modus. Cara mencari modus adalah batas bawah sebenarnya ditambah kelas interval yang tadi dikali D1 per D1 plus D2. Nah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, modus sendiri kan sudah tahu kita harus nilai terbanyaknya. Nilai terbanyak saya itu adalah di 178 sampai 181 gitu. Nah, cari batas bawah sebenarnya seperti tadi, jadi 178 dikurang 0,5, jadi hasilnya 107,5. Nah, D1 adalah modus ini, nilai frekuensi dikurang dengan sebelumnya, jadi 7, menghasilkan 8. Nah, D2, 15 ini, berhubung saya tidak punya nilai lagi di bawahnya, jadi kita dikurang 0. Jadi tetap sama, yaitu 15. Oke, terus tinggal kita masukkan aja 177,5 plus 4 dikali 8 per 8 plus 15. Nah, 8 plus 15 adalah 23. Jadi 177,5 ditambah 4 dikali 8 per 23. Jadi hasilnya adalah 178. Nah, 178 ini adalah modus dari jumlah data yang tadi. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perluasan median. Nah, perluasan median ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kuartilnya terlebih dahulu. Nah, kita kuartil itu tergantung kita maunya ngambil kuartil ke berapa. Nah, kebetulan saya ngambil kuartil ketiga. Jadi rumusnya itu K3 BBS bawah batas sebenarnya ditambah kelas interval. Nah, untuk kuartil berarti itu in per 4. Nah, kuartil itu harus in per 4 dikurang F kumulatif dibagi F kuartilnya. Nah, letak K3 yaitu kita harus in per 4, yaitu 3 dikali jumlah data frekuensi tadi, yaitu 50, dibagi 4. Ini paten ya 4 ini ya. Jadi menemukan 38 frekuensi. Jadi kita harus seperti tadi, kita menjumlah semua nilai frekuensi ini sampai menemukan minimal 38. Nah, saya menemukan nilainya itu di 198 sampai 181. Jadi tinggal kita masukkan lagi 198 tadi dikurang 0,5 lagi, jadi 197,5 plus kelas intervalnya yang tadi yaitu 4, 38 ini dari frekuensi, turun lagi ke sini, nah 35 ini kan kita menemukan di sini ya, di nilai 178 sampai 181. Nah, kita jumlah yang seperti tadi, kita jumlah atasnya ini sampai sini, menemukan nilai 35 dibagi nilai F kuartilnya yaitu nilai sebenarnya yaitu 15. Jadi 38 kurang 35 yaitu 3, jadi 3 per 15. Nah, kita masukkan lagi 177,5 plus 4 dikali 3 dikali 4, 4 kali 3 per 15. Artinya itu 177,5 plus 0,8, jadi 178,3. Nah, 75% dari 50 mahasiswa 1C AB memiliki tinggi badan maksimal 178,3. Nah, 25% dari 50 mahasiswa memiliki tinggi badan minimal 178,3. Selanjutnya saya akan menjelaskan desil. Nah, seperti tadi saya mengambil D5, jadi D5 BBS plus C1 in per 10 dikurang F kumulatif per F desil. Nah, kalau desil ini adalah in per 10 ya, itu memang rumusnya seperti itu. Jadi untuk mencari letaknya yaitu seperti tadi, 5 kali 50 yaitu karena 5 ini karena D5, 50 ini adalah jumlah semua frekuensi data yang saya punya. Jadi menghasilkan 25 frekuensi. Nah, selanjutnya saya menemukan ini di kelas 170 sampai 173.
Dari mana? Dari tadi kita menjumlah lagi sampai menemukan minimal nilainya 25. Tinggal kita masukkan lagi, yaitu 110 dikurang 0,5 yang menghasilkan 169,5, ditambah kelas intervalnya yaitu 4, tinggal turun 25, 25 taruh sini, 17 dari mana? Dari nilai frekuensi jumlahan yang sebelum kita menemukan nilai minimal 25 tadi, menghasilkan 17 per 11, yaitu dari frekuensi ini. Dari frekuensi dari 110 sama 173. Kemudian 25 kurang 17 yaitu 8 per 11. Jadi tinggal kita masukkan aja 169,5 plus 4 dikali 8 per 11. Menghasilkan nilai 3 yaitu 169,5 plus 3. Jadi 172,5. Nah, kita bulatkan lagi menjadi 172, 173. Nah, 50% dari 50 mahasiswa memiliki tinggi badan maksimal 173 dan 50% dari 50 mahasiswa memiliki tinggi badan 173. Yang terakhir saya akan menjelaskan yaitu persentil. Saya tahu kan persentil berarti jelas in per 100. Jadi kalau tinggal masukkan lagi BPS plus CI in per 100 per F kumulatif dibagi F persentil. Nah, untuk mencari letaknya yaitu in seperti tadi, berhubung saya mengambil persentil 23, jadi 23 kali 60 per 100, saya menemukan nilai frekuensinya yaitu 12. Nah, cara mencarinya, letaknya itu ya tinggal kita tambah lagi, 3 tambah 2 tambah 5 tambah 4, yang minimalnya itu harus mempunyai nilai 12. Gitu. Tinggal kita masukkan aja nilai terbawah ini 162 dikurang 0,5 jadi 101,5 dari plus 4 kelas intervalnya dikali 12. 12 adalah hasil dari tadi 12 frekuensi dikurang 10. Nah, 10 ini dari misal 3 tambah 2 kan 5 tambah 5 itu 10. Nah, seperti itu. Per 4 jadi nilai frekuensi sebenarnya. Nah, 12 kurang 10 adalah 2. Jadi 2 per 4 kita turun, kita 161,5 plus 4 kali 2 per 4, jadi menghasilkan 2. Jadi 161,5 plus 2, yaitu sama dengan 163,5. Kita bulatkan lagi, karena ini 5, karena 0,5 sama dengan 164. Nah, 15% dari 50 mahasiswa 1 CAB memiliki tinggi badan maksimal yaitu 163,5, dan 85% dari 50 mahasiswa memiliki tinggi badan minimal 163,5. Sekian presentasi statistika saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.